बैठे तू मेरे रूबरू मगर इस बार मेरी मंजिलें तू है पहला कदम. Halo sahabat Mandalika Film 21, semoga kebahagiaan senantiasa menyertai hidup Anda. Film kali ini berjudul Marjavan yang rilis tahun 2019 lalu. Film ini diperankan oleh Siddharth Malhotra yang berperan sebagai Raghu, Tara Sutiara sebagai Zoya, dan Rakul Preet Singh sebagai Arzu. Film action romantis yang satu ini sangat sayang untuk dilewatkan bagi kalian para pecinta film India. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya. Raghu adalah seorang yang setia kepada preman lokal bernama Narayan Anna yang mengendalikan mafia air di Mumbai. Bersama ketiga temannya, yakni Gopi, Shafi'i, dan Mazhar, Raghu ditugaskan Anna untuk menghabisi anak Gaitonde yang merupakan musuh Narayan Anna. Seperti biasanya, Raghu selalu berhasil menjalankan tugas dari Anna dengan baik. Ini menyebabkan Raghu yang memang dibesarkan oleh Anna menjadi orang kepercayaannya. Raghu adalah kekuatan bagi Anna. Ketergantungan ayahnya pada Raghu membuat Wisnu, anak kandung Anna, merasa iri. Dia seringkali mengusik Raghu, namun Raghu tidak membalasnya. Arzu, wanita yang mencintai Raghu, mempertanyakan kenapa Raghu selalu menahan dirinya saat berhadapan dengan Wisnu. Raghu mengaku jika dia sangat menghargai Anna, ayahnya, dan Wisnu adalah pewaris Anna. Sedangkan dia hanya seorang yatim piatu yang dibesarkan Anna. Suatu hari, Raghu melihat kedatangan seorang gadis cantik bernama Zoya. Zoya adalah seorang gadis Kashmir bisu yang datang untuk mengajar anak-anak bermusik dan akan membawanya untuk festival musik di Kashmir. Saat sedang melamunkan Zoya, seorang ibu datang membawa jenazah anaknya seorang diri. Raghu dan teman-temannya datang membantu ibu tersebut. Zoya melihat itu dan tersentuh. Zoya mendatangi Raghu untuk menanyakan adakah anak-anak di daerahnya yang bisa bermain musik. Shafi'i mengatakan jika mereka hanya biasa bermain dengan senjata. Zoya memberikan sebuah teka-teki pada Raghu dan temannya. Raghu berhasil menebak jika jawabannya adalah cinta. Senang akhirnya ada yang bisa menjawab teka-teki darinya. Zoya memberikan harmonika yang bertuliskan namanya pada Raghu. Ishq. Iska matlab kya hai? इससे तुम्हें जान लेनी भी है तो ले लेना. Mendengar seorang gadis bernama Payal sedang memanjatkan doa dengan suara yang indah, Zoya mendekatinya. Dia memintanya ikut berlatih dengannya. Payal meminta Zoya datang pada Arzu untuk memintakan izin. Di tempat lain, seorang inspektur jujur bernama Raffi Yadav datang membawa surat penangkapan untuk Anna atas kasus pembunuhan dari anak Gaitonde, bisnis pelacuran, dan bisnis tanker air ilegal. Anna mengancam jika ada yang berani menangkapnya, maka pasokan air di beberapa tempat di daerah mereka akan berhenti atas perintahnya. Inspektur Raffi Yadav akhirnya melepaskan Anna karena perintah dari atasannya. Inspektur Raffi kemudian bertemu Raghu dan mengingatkannya supaya kesetiaannya pada Anna jangan sampai menjadi perbudakan. Raghu meminta Inspektur Raffi tetap menjalankan tugasnya, sedangkan dirinya akan tetap pada kesetiaannya. Zoya kini datang mendatangi Arzu untuk meminta Payal berlatih musik dengannya. Arzu tidak mengizinkan Payal karena dengan musik tidak akan merubah apapun untuk kehidupan mereka. Arzu ingin Payal belajar dan menjadi sukses. Raghu datang dan mengatakan pada Zoya jika Payal akan ikut berlatih dengannya. Arzu tidak bisa berkata apa-apa. Zoya bersyukur semua orang di sana takut pada Raghu.
Lalu Ragu menanyakan apa Zoya juga takut kepadanya. Selama harmonika miliknya bersama Ragu, dia tidak takut apapun, jawab Zoya. Zoya mengatakan jika dia membutuhkan 4 orang anak untuk ia latih. Sedangkan Ragu siap membantunya mencarikan anak-anak itu. Ragu mengajak Zoya menemui seorang anak bernama Tipi yang suka sekali bernyanyi. Tipi mengatakan pada Ragu jika Zoya bisu tapi hatinya berbicara keras. Tiba harinya, Zoya melatih anak-anak bernyanyi dan bermusik. Zoya dan Ragu kini terlihat dekat hingga membuat Arzu cemburu. Tiba-tiba, musuh dari Ana datang menyerang Ragu. Dalam kejadian itu, Payal tertembak. Mereka membawa Payal ke rumah sakit. Saat Ragu mendonorkan darahnya untuk Payal, Inspektur Raffi datang pada Zoya dan mengatakan jika kali ini dia mengerti. Jika Ragu berusaha menyelamatkan, bukan membunuh. Dia melihat kedekatan Zoya dan Ragu membawa perubahan baik untuk Ragu. Inspektur Raffi meminta Zoya menghubunginya jika nanti dia berhasil meyakinkan Ragu untuk meninggalkan Ana. Ragu menghampiri Zoya. Zoya segera memeluknya di hadapan Arzu. Ragu mengatakan jika dia hanya akan membawa bahaya untuk Zoya. Orang-orang seperti mereka tumbuh dalam keadaan seperti itu dan akan mati di sana seperti itu. Payal yang nantinya akan tumbuh seperti Arzu dan Tipi yang akan menjadi seperti dirinya. Sedangkan musik tidak akan membawa perubahan apapun untuk mereka. Zoya menjelaskan jika dirinya tumbuh di Kashmir, di mana terjadi huru-hara di mana-mana. Saat itu terjadi, kakaknya memberikan harmonika untuk menggantikan suara tembakan. Namun kakaknya akhirnya tewas tertembak. Saat itu dia putuskan untuk bisa mengambil pistol dari setiap anak dan menggantinya dengan musik. Dengan itu Zoya percaya bahwa dia bisa menyelamatkan orang-orang seperti kakaknya. Dalam pelukan Ragu, Arzu sadar bahwa Ragu tidak mencintainya dan menerima kesalahan karena telah mencintai Ragu. पर तुझसे प्यार करने की सलामी इश्क मेरी जान. Saat Zoya menjemput Payal keluar dari rumah sakit, mereka dikabarkan bahwa mereka lolos seleksi festival musik di Kashmir. Ragu datang dan meminta maaf pada Zoya. रब ने बनाया तेरे सजदों में धड़के बैठे तू मेरे रूबरू तेरे चेहरे से आगे. Ragu mengatakan pada Zoya jika dulunya dia tidak takut mati. Namun kini dia takut mati setelah bertemu Zoya. Saat menjelaskan maksudnya, Arzu datang dan melihat kedekatan mereka. Tidak lama Wisnu datang. Dia kini melihat Payal dan siap untuk mereka perdagangkan. Ragu menghalangi anak buah Wisnu yang hendak membawa Payal. Wisnu marah dan menodongkan pistolnya ke arah Ragu. Dengan sigap, Mazhar mengambil pistol Wisnu dan menendangnya. Wisnu kembali menghina Ragu dan mengancam jika Zoya berani membawa anak-anak itu ke Kashmir, maka setiap ibu di daerahnya akan kehilangan anaknya. Syafi'i menyalahkan pemberontakan yang dilakukan Ragu dan Mazhar pada Wisnu, hanya untuk gadis bodoh seperti Zoya. Mendengar itu, Ragu marah dan menampar Syafi'i. Menerima tamparan Ragu, Syafi'i mengatakan kesetiaannya pada Ragu telah berakhir. Kini Ragu berniat meminta izin pada Ana untuk berhenti bekerja dengannya dan memulai hidup baru dengan Zoya di tempat lain. Ragu mematikan handphonenya saat melihat Ana sedang berdoa. Zoya melihat Wisnu dan membawa Tipi bersama mereka. Zoya mengikutinya. Wisnu memberikan pistol pada Tipi untuk membunuh Gaitonde, musuh ayahnya. Tipi berusaha menolak. Akhirnya Wisnu menghabisi Gaitonde beserta anak dan istrinya. Wisnu melihat keberadaan Zoya yang melihat mereka membunuh. Anak buah Wisnu segera mengejar Zoya. Zoya mencoba menghubungi Ragu namun tidak berhasil karena Ragu mematikan handphonenya.
Hingga akhirnya dia memberitahu Inspektur Raffi apa yang dilihatnya. Ana akhirnya tahu jika gadis bernama Zoya melihat Wisnu saat sedang membunuh Gaitonde. Ragu menyalakan handphonenya dan membaca pesan dari Zoya. Kini Ana meminta Ragu membunuh Zoya untuk menghilangkan saksi mata. निकाला और मार दिया। लड़की को ढूंढो और Ragu segera menemui Zoya untuk membawanya pergi. Dia menceritakan pada Zoya jika Ana memintanya untuk membunuhnya. Namun Ragu mengatakan bagaimana mungkin dia membunuh wanita yang dicintainya. Akhirnya Ragu mengungkapkan cintanya pada Zoya. मेरे प्यार की जानने लगी। Saat sampai di terminal, Wisnu dan anak buahnya mengepung mereka. Mereka terlibat baku hantam. Dari dalam mobil, Wisnu meminta Zoya datang padanya. Jika tidak, dia akan membunuh Payal dan Tipi. Zoya mengikuti keinginan Wisnu. Melihat itu, Ragu segera berlari ke arah Zoya, namun dia ditabrak mobil. Kini Ragu tidak berdaya. Wisnu mengancam akan membunuh Ragu dan semua orang-orangnya. Saat hendak menembak Ragu, Ana datang. Ana tidak akan membunuh Ragu atas pengkhianatannya karena dia menganggap Ragu lebih dari sekedar anaknya. Ana menuntut kesetiaan Ragu padanya dengan membunuh Zoya. Jika Ragu membunuh Zoya, maka Ana akan membebaskan yang lainnya. तुझे और इन बच्चों को अपने हाथों से इस लड़की को सोया और उन बच्चों, आप मुझे मार दीजिए। Mendengar itu, Zoya meminta Ragu untuk membunuhnya. Zoya mengambil tangan Ragu untuk menarik pelatuk pistolnya. Zoya meninggal dalam pelukan Ragu. बहुत आई का गम क्या करें। Melihat itu, Ana sadar jika jiwanya Ragu ikut pergi bersama Zoya. Kini Ragu ditahan atas pembunuhan Zoya. Di penjara, Ragu menjadi tertekan dan hancur. Karena Ragu di penjara, orang suruhan Wisnu mendatangi Mazhar yang dulu pernah menendangnya untuk membalas dendam. Beberapa waktu berlalu, ternyata Mazhar tidak tewas melainkan Wisnu memotong kakinya. Untuk melindungi dirinya dari balas dendam Ragu, Wisnu menyewa seorang bodyguard yang sangat kuat dan mengurung dirinya. Di penjara, Ragu akan dibunuh orang suruhan Wisnu, namun mereka gagal. Setelah 6 bulan Ragu di penjara, Ana meminta Wisnu berhenti mengurung diri karena ketakutan terhadap Ragu. Wisnu mengaku jika dia melihat kematian dirinya di tangan Ragu saat hari kematian Zoya. Syafi'i menyarankan pada Wisnu untuk membebaskan Ragu dari penjara hingga ia bisa dengan leluasa membunuh Ragu. Ana mendatangi Ragu di penjara. Dia meminta Ragu untuk mengampuni Wisnu darah dagingnya. Ragu meminta Ana memilih kesetiaan dibandingkan darahnya saat Ana terlahir kembali. हो सके तो अगले जन्म में नमक का करना, अपने खून का कर्ज अदा किया है। Bebas dari penjara, Wisnu menyiapkan anak buahnya untuk menebak Ragu. Namun Ana mengingatkan untuk jangan pernah menebak Ragu jika dia tidak memulai duluan aksi balas dendamnya. Ragu kemudian mengangkat tangannya dan pergi. ये भी मर गया। जिस दिन वो लड़की मरी आया कि मैंने तुझे क्यों रोका। Wisnu yang tidak percaya jika Ragu tidak ingin balas dendam meminta Syafi'i mengikuti Ragu.
Mazhar dan Gopi kecewa karena Raghu yang telah kembali tidak ingin balas dendam pada Wisnu. जिस दिन तूने जोया के जान और उसके 3 फुट के जिस्म से इसी भरोसे तेरी वजह से मैंने अपने पैर गवाए। मैंने नहीं कहा था मेरे लिए सब कर रहे, लेकिन हर कुर्बानी के मुंह पे आज तूने तमाचा। Syafi'i yang mendengar obrolan mereka meyakinkannya jika Raghu benar-benar tidak ingin balas dendam. Belum percaya itu, kini Wisnu memancing Raghu dengan mencoba menahan Arzu dan menjual Payal. Raghu tidak bergeming dan pergi meninggalkan Payal. Payal dan Arzu kini juga kecewa dengan Raghu. Sekarang Wisnu percaya bahwa jiwa Wisnu telah mati bersama kepergian Zoya. Dia kini senang karena Raghu sudah tidak layak menjadi musuhnya. Anna datang dan menampar Wisnu karena tidak mendengarkan perintahnya untuk berhenti mengganggu Raghu. Merasa ayahnya selalu pilih kasih, Wisnu mendorong ayahnya hingga tewas. मेरी कमजोरी बनकर तू जो पैदा हुआ। सब विक्टर सत्ता। Kini Wisnu bisa dengan leluasa membunuh Raghu. Dia meminta anak buahnya menghabisi Raghu. Mengetahui kematian Anna terjadi karena membela dirinya, Raghu menghabisi anak buah Wisnu. Kini tidak ada lagi Anna yang ia hargai hingga harus melupakan balas dendamnya terhadap Wisnu. Di pemakaman Zoya, Raghu berjanji akan balas dendam pada Wisnu. Gopi dan Mazhar datang untuk ikut serta membalaskan dendam mereka. Kali ini, Raghu berjanji pada Mazhar untuk merobek hati Wisnu untuknya. Syafi'i kemudian datang membawa Payal dan mengungkapkan jika dialah pelopor untuk Raghu membalaskan dendamnya terhadap Wisnu. Raghu berhasil mengelabui Wisnu jika dirinya tidak ingin balas dendam. Arzu mengatakan jika Wisnu akan keluar dari persembunyiannya pada hari Dussehra untuk membakar berhala Rahwana dan mereka akan menghabisinya di sana. Inspektur Raffi datang dan mendukung mereka kemudian mengatakan besok dia akan datang terlambat. Seperti pepatah India yang mengatakan jika inspektur datang selalu terlambat. Merasa Raghu tidak akan balas dendam padanya, Wisnu datang pada hari Dussehra. Anak buahnya meletakkan senjatanya. Raghu datang dan mulai menghajar semua anak buah Wisnu. Bodyguard Wisnu yang bertubuh kekar berhasil menjatuhkan Raghu. Mengingat Zoya, Raghu kembali bangkit dan menghabisi anak buah Wisnu yang kekar. Raghu mendekati Wisnu untuk membunuhnya. Namun sebelum itu, Wisnu menusuk Raghu dengan anak panah ke jantungnya. Raghu berhasil melempar Wisnu. Wisnu yang terkepung tidak bisa berbuat apa-apa. Raghu menulis nama Zoya di hadapan Wisnu dan yakin jika sekarang Zoya akan tenang. Dan dengan menghabisi Wisnu tidak akan ada lagi Raghu lainnya dan tidak ada lagi wanita yang akan diperdagangkan seperti Arzu. कोई भी बच्चा मजर नहीं बनेगा। आज के बाद यहाँ कोई भी बच्चा हथियार नहीं उठाएगा। आज से तेरी रामायण खत्म खत्म। Raghu mengarahkan anak panahnya dan membakar berhala Rahwana hingga jatuh menimpa Wisnu dan dia ikut terbakar. Dalam sakit, Raghu melihat jiwa Zoya. Kini Raghu mati dalam damai dikelilingi oleh teman dan keluarganya. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.